Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada. Di sini, perkenalkan saya Ima Ainur Hasanah, tempat tanggal lahir Kuningan 5 Agustus 1998. Di sini saya tinggal di Cirebon, di Karanjalak, RT 8. Tapi tempat asal saya itu dari Kuningan, Jawa Barat. Sangat jauh berbeda dalam hal cuaca. Cuaca di Kuningan itu sangat dingin, terutama di daerah saya di kaki gunung Cisantana. Sedangkan di sini di Cirebon itu cuacanya sangat panas. Di sini kenapa saya tinggal di Cirebon? Karena saya sedang menjalani perkuliahan PPG Prajabatan Calon Guru tahun 2024 atau gelombang kedua 2024. Nah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah literasi tentang perjalanan literasi saya. Nah, sebelum ke video inti, saya akan menjelaskan bahwa saya itu mempunyai hobi. Hobi saya itu adalah membaca novel. Berbagai novel sudah saya baca. Meskipun belum banyak novel dari berbagai genre yang saya baca, tapi sampai sekarang hobi saya atau healing terbaik saya dalam menemukan kedamaian adalah membaca novel. Untuk itu, dalam tugas kali ini saya sangat relate atau sangat dekat dengan namanya buku, terutama buku fisik ya, tidak buku digital. Untuk itu, dalam tugas ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan literasi saya. Menjawab pertanyaan itu, bagaimana awal mulanya saya suka buku. Masih ingat jelas bayangan saya pertama kali saya menyukai buku itu adalah ketika saya diajak atau saya bersama ibu saya mengunjungi suatu gerai buku Gramedia, cabang Gramedia di Kuningan. Pada saat itu, ya, di sana banyak buku berjejeran. Masih ingat di dalam ingatan saya bahwa ibu adalah yang memperkenalkan saya kepada buku, karena kebiasaan beliau yang selalu membaca berbagai jenis buku, dari buku hidayah, buku resep, buku cara menjahit, cara membuat bunga dari plastik, dan sebagainya. Banyak sekali buku-buku yang beliau beli. Nah, untuk itu di rumah saya itu sudah terlihat jelas buku-buku berserakan. Nah, membuat saya penasaran apa itu buku apa ya. Nah, pada saat itu ibu juga mengajak saya ke toko buku, biasa saja ke toko buku untuk membeli buku yang beliau mau beli ya. Nah, pada saat masuk toko buku itu atau Gramedia, saya melihat buku pertama kali yang saya lihat adalah komik. Karena mungkin saya itu lebih tertarik ke buku yang ada gambarnya. Dan di sana yang ada gambarnya itu adalah komik. Di sana lihat berbagai komik yang saya lihat itu sangat bervariatif. Dari mulai buku komik Doraemon, komik Conan, komik Kanon, komik banyak sekali komik. Nah, karena ketertarikan saya kepada komik ini, saya meminta ibu saya untuk membelikan satu komik, itu komik Doraemon. Nah, ini ada komiknya. Ini adalah komik pertama saya. Mungkin saya masih lupa, maksudnya saya sudah lupa komik pertama saya itu yang mana, tapi ini dari bentuk ini komik sudah lama. Sudah berapa kali saya membacanya ya, karena saking sukanya saya kepada komik Doraemon. Dari mulai komiknya, animasinya saya sangat suka. Tapi saya lebih suka membaca komik Doraemon daripada menonton animasinya di TV. Nah, ini adalah buku pertama saya, atau buku yang membuat saya suka membaca. Nah, di sini setelah saya membeli komik Doraemon ini, saya pulang ke rumah dan saya langsung membaca komik itu sesegera mungkin.
dan saya fokus membaca komik ini dengan senang hati karena di sini banyak pelajaran yang saya dapat. Menurut saya ketika itu, sebagai saya anak kecil yang tertarik membaca, buku ini itu sangat uh, membekas bagi saya. Gimana Doraemon yang selalu membantu Nobita, bagaimana Nobita itu yang selalu uh, berusaha untuk menjadi lebih baik dengan bantuan berbagai peralatan yang diberikan Doraemon, dan bagaimana persahabatan mereka antara Shizuka, Suneo Giant, dan Nobita itu di dalam sebuah perjalanan. Karena di sini kan perjalanannya itu perjalanan keluar angkasa, perjalanan ke bawah tanah, dan berbagai perjalanan yang dilakukan oleh Doraemon. Nah, di sini itu fantasinya sangat luar biasa. Saya menyukai fantasinya karena wah, ternyata di dunia ini itu sangat banyak hal yang belum saya ketahui ya. Apakah saya membayangkan waktu itu, apakah benar peralatan-peralatan yang Doraemon keluarkan itu nanti di abad 21 akan ada seperti pintu kemana saja. Nah kan sekarang kita hidup di abad 21. Pada saat itu di umur saya, umur berapa ya waktu itu, kelas SD, 9 tahun atau 10 tahun, kelas 3 SD, saya membayangkan apakah betul 20 tahun kemudian di abad 2021 atau di abad 2000 itu akan ada pintu kemana saja, akan ada mobil terbang, akan ada baling-baling. Itu sangat membuat saya penasaran. Nah, hal itu yang membuat saya cinta akan membaca buku, karena dengan membaca buku saya bisa membayangkan sesuatu yang belum atau belum ada di dunia nyata, dan itu sangat membuat saya senang dan damai dalam membaca buku. Kenapa berawal dari sana, dari sini saya mencintai atau menyukai membaca buku. Ya, oke. Tadi saya menjelaskan tentang dukungan keluarga, yaitu terutama dukungan ibu saya dalam kecintaan saya pada buku ya. Mungkin kalau diceritakan kembali tentang dukungan atau lingkungan di sekitar saya yang paling uh, membuat saya terus-menerus mempunyai hobi membaca itu adalah sahabat saya sejak kecil. Saya mempunyai sahabat namanya Dinur Fauzia. Dia sekaligus saudara saya, saudara dekat. Kita berdua itu mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca buku. Nah, dan kebetulan ibunya beliau atau ibu dia itu punya ibu yang sama, yang mendukung anaknya untuk membaca buku. Nah, setiap hari Kamis atau seminggu sekali, ibunya itu membeli majalah Bobo. Nah, karena saya itu sering bermain dengan Dinur ini, makanya saya juga sering membaca Bobo seminggu sekali. Nah, dari sana di SD itu saya selain membaca Doraemon, saya juga membaca majalah Bobo. Di sana kan majalah Bobo itu banyak sekali informasi yang saya dapatin, dari soal cerita, berbagai pengetahuan alam, berbagai pengetahuan apapun. Karena waktu itu majalah Bobo adalah majalah terlaris untuk anak-anak pada saat itu di zaman saya ya. Nah, setelah itu di SD itu saya SMP itu kita berbeda sekolah. Saya di SMP 3 Kuningan, sedangkan teman saya di SMP 2 Kuningan. Tetapi itu tidak membuat saya dan teman saya memutus untuk tidak membaca buku. Nah, di sana mulai kita meminjam buku di peminjaman buku di Kuningan lah. Di Kuningan itu ada toko yang meminjamkan buku, berbagai buku komik, novel, dan sebagainya, buku cerita. Dan itu kita tinggal saja menjadi member dan meminjam buku. Dengan satu buku itu harganya 3.000 kalau nggak salah. Nah, di sana kita mulailah menjadi member di toko buku itu, peminjaman toko buku itu. Berbagai buku yang kita baca, dari mulai genre novel, maksudnya novel yang genrenya berbagai, genre romance, remaja, genre horor dan sebagainya. Nah, di situ itu
saya dengan saudara saya itu, teman saya, meminjam buku itu minimal 3 buku per orang, ya. 3 buku per orang, saya 3, teman saya 3, dan mungkin dari sana itu berarti 1 minggu saya membaca 6 buku sekaligus, karena kan itu jangka waktunya 1 minggu ya dalam peminjaman itu. Nah, itu berlangsung dari SMP sampai SMA. Jadi saya itu dari SD itu suka komik, sedangkan dari SMP SMA itu mulai menyukai buku yang lebih tebal daripada komik, itu novel. Maka dari itu, selain dorongan dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan saya juga sangat tidak jauh dari yang namanya membaca, terutama membaca buku cerita ya, buku cerita komik, buku cerita novel yang kayak gitu. Oh, baik, untuk pencapaian ya, kalau pencapaian ini sedikit cerita, bukan menyembuhkan diri. Teman saya dan saya itu memang sangat menyukai membaca novel ataupun komik, berbagai komik. Tapi dalam perjalanannya dari SD, SMP sama SMA, alhamdulillah saya dengan teman saya itu mempunyai ranking yang tidak keluar dari 10 besar. Nah, dari perjalanan ini, meskipun kita mempunyai hobi membaca, tapi kita tidak menyepelekan atau tidak menghiraukan pelajaran di sekolah. Nah, satu hal yang saya ingat atau pencapaian terbesar saya dalam perjalanan naratif saya itu adalah ketika saya menjuarai perlombaan PKN satu kecamatan. Pada saat itu saya peringkat 1 di kecamatan Cigugur pada saat itu. Saat itu saya di kelas 5 SD, perwakilan dari SD 1 Cisantana. Saya menang juara 1. Kenapa ini merupakan pencapaian naratif saya? Karena pada saat itu saya benar-benar belajar mandiri dalam mempersiapkan perlombaan ini atau perlombaan PKN ini. Masih ingat kenangannya waktu itu ibu guru saya di kelas 5 SD, "Irma, bagaimana kamu ikut lomba PKN?" Pada saat itu beberapa anak dipilih untuk mewakili SD saya untuk mengikuti perlombaan berbagai mata pelajaran. Pada saat itu ada PKN, IPS, matematika, IPA terpadu. Nah, guru saya menyuruh saya untuk mengikuti pelajaran PKN atau mata pelajaran PKN di perlombaan itu ya. Pada saat itu saya ragu untuk mengiyakan tawaran dari guru saya, tapi untuk pengalaman saya akhirnya mengiyakan tawaran tersebut. Oke Bu, saya bisa atau saya mau mengikuti perlombaan tersebut. Nah, di sana saya berceritalah kepada ibu saya, "Ibu, ini saya diajak perlombaan PKN sekecamatan." "Oh," kata ibu saya sangat excited saat telah mendengar karena saya ikut sertakan dalam perlombaan itu. Nah, ke-excitedan itu membuat ibu saya membeli buku latihan soal UN PKN untuk saya. Karena saya itu pada saat itu kan kelas 5 SD. Nah, saya diberikan buku PKN atau latihan PKN untuk ujian nasional. Jadi setingkat di atas saya. Nah, bukunya itu setebal ini, dan saya membaca seluruh buku sebelum perlombaan itu. Membaca secara mandiri tanpa bimbingan dari guru, karena saya belajar di rumah sendiri. Semuanya saya kerjakan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Bukunya itu tebal sekali. Nah, karena saya terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut di hari H pembelajaran, di hari H perlombaan itu, saya duduk di pojok kanan, depan kanan
masih ingat saya. Dan saya membuka pertama kali soal-soalnya, wah ini hampir sama persis dengan apa yang saya pelajari. Dan di sana itu saya merasa bangga dan merasa wah, belajar mandiri saya itu benar-benar membuahkan hasil, dan saya merasa tenang dan merasa percaya diri untuk mengerjakannya, meskipun saya tidak berekspektasi bahwa saya juara satu pada saat itu. Setelah saya mengerjakan soal itu, saya keluar dari kelasnya dan melihat pengumuman. Setelah menunggu selama 1 jam atau 2 jam, saya melihat pengumuman perlombaan dan nama saya tertera di urutan paling pertama dengan nilai paling tinggi, dan saya merasa bangga akan hal itu. Makanya pencapaian terbesar saya dalam perjalanan narasi saya adalah menjadi juara 1 PKN di tingkat 1 kecamatan pada kelas 5 SD. Nah, untuk perjalanan naratif saya tentang menulis itu tidak banyak yang saya lakukan. Hal yang paling saya ingat itu ketika saya mengikuti perlombaan membuat cerpen di kelas 12 SMA. Waktu itu ada perlombaan, setiap kelas harus memberikan perwakilannya, 3 perwakilan kalau tidak salah, 3 perwakilan untuk mengikuti lomba cerpen. Nah, pada saat itu saya mengirimkan naskah saya kepada sekolah dan terpilih 30 besar untuk mengikuti perlombaan selanjutnya. Nah, di perlombaan selanjutnya itu diberikan waktu 30 menit mengerjakan atau membuat cerpen pendahuluannya selama 30 menit dengan tema yang bebas. Nah, pada saat itu saya dengan tidak banyak pengalaman dalam menulis, saya menulis 30 menit cerpen tentang tema bebas itu, dan setelah mengirimkan lagi naskahnya, sayangnya saya tidak melanjutkan ke babak selanjutnya. Mungkin itu saja sih perjalanan naratif saya tentang menulis. Tidak banyak yang saya alami karena saya tidak terlalu suka menulis. Saya lebih suka membaca atau mendengarkan, membaca novel, membaca buku, atau mendengarkan sesuatu cerita di podcast mungkin ya. Ya, pastinya saya mempunyai ketertarikan untuk membaca e-book selain buku fisik, karena banyak sekali penulis yang sekarang memasukkan tulisannya ke dalam e-book dan bisa dibeli secara online karena harganya juga lebih murah daripada buku fisik. Tapi meskipun berbagai e-book sudah berseliweran di pasaran, saya lebih menyukai buku fisik karena buku fisik itu selain bisa dipegang juga mempunyai ciri khas harum yang sangat saya sukai. Karena suka membaca, saya juga suka akan bau novel, buku novel seperti ini ya. Selain itu, mungkin perjalanan literasi digital yang saya alami itu ketika saya menonton YouTube. Karena dengan menonton YouTube, saya itu menambah ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Dari mungkin YouTube yang saya sering tonton itu seperti YouTube-nya Sepulang Sekolah. Di sana saya mempelajari berbagai sumber-sumber atau berbagai persoalan dunia yang diceritakan oleh YouTube Sepulang Sekolah. Karena YouTube Sepulang Sekolah itu sangat membantu saya untuk menambahkan pengetahuan yang saya tidak ketahui. Selain itu, contohnya podcast literasi digital yang saya suka dalam menonton YouTube-nya Jurnalisa itu adalah YouTube yang berbau genre horor, tapi itu sangat membuat saya tertarik. Selain itu, YouTube-nya Deddy Kombuzer kan itu berbagai genre ya yang terdapat di sana. YouTube Deddy Kombuzer tentang politik, agama, atau kehidupan ada di sana, dan saya sangat senang untuk
mendengarkan podcast seperti itu. Nah, selain itu di dalam perjalanan naratif saya itu, podcast atau video pembelajaran ya di YouTube itu bisa membuat saya menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dengan saya membaca literasi digital seperti jurnal ataupun video pembelajaran ataupun video tutorial, itu membuat atau membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, dari mulai tugas sekolah SMA sampai tugas kuliah saya. Karena waktu pengerjaan skripsi saya yang terakhir itu di zaman sekarang itu tidak langsung membaca buku seperti dulu, tidak langsung membaca buku referensinya, tapi kita bisa mencari jurnal-jurnal secara online di berbagai jurnal internasional atau jurnal nasional. Karena dengan membaca literasi ya digital, kita mencari informasi digital, kita bisa membaca atau membuka jendela dunia. Jadi sekarang dengan buku seperti ini atau buku seperti ini, banyak kita dengan membaca buku bisa membaca di jendela dunia. Sekarang dengan teknologi, kita dengan HP saja, HP seperti ini yang hanya bentukannya sekecil ini, kita bisa membuka dunia. Karena di sini berbagai informasi kita dapatkan, dari informasi yang berguna sampai yang tidak berguna. Tapi sebagai pelajar yang baik ya, sebagai mahasiswa yang baik, kita harus bisa menyaring berbagai informasi yang memang berguna untuk kita. Karena menurut pendapat saya, kalau kita tidak bisa memfilter ini, bukannya menjadi jendela dunia, tapi akan menjadi neraka dunia. Karena kalau kita terobsesi dengan ini, kemampuan literasi kita itu akan tersumbat. Nah, oleh karena itu, meskipun banyak teknologi tentang literasi digital, buku fisik masih menjadi favorit saya. Karena buku fisik itu membuat kita mengasah otak. Seperti halnya kalau kita misalkan kita di dalam kelas mengetik dengan menulis itu berbeda dalam mengingatnya. Kalau cuman mengetik saja, itu tidak akan mengingat pelajaran yang kita pelajari pada saat itu. Tapi dengan menulis, semuanya akan teringat atau terekam di otak kita. Pastinya ada penulis yang saat ini saya ikuti atau saya sukai, yaitu penulis dengan nama pena Tere Lie. Nah, ini adalah penulis yang sedang saya sukai, yang saya ikuti. Karena menurut saya penulisan Tere Lie itu sangat saya banget. Maksudnya dalam artian beliau ini menulis dengan ringan tapi juga berat. Pas di tengah-tengah, tidak ringan juga tidak berat. Beliau ini mengemas setiap pelajaran agama, setiap pelajaran kehidupan pada soal atau pada berbagai cerita di novelnya. Seperti yang saya ingat itu dalam novel Rindu. Dalam novel Rindu itu, beliau ini mengemas perjalanan seseorang dalam melewati 9 bulan lamanya di kapal untuk beribadah haji. Nah, di zaman sekarang ini, kalau kita mendengarkan soal dulu loh, kalau kita mau beribadah haji selama 9 bulan, oh ya udah. Tapi beliau mengemas dengan cerita yang sangat menarik. Di dalam novel Rindu itu dijelaskan bahwa dulu di zaman kolonial Belanda, bahwa orang-orang yang beribadah haji itu sangat berkorban untuk menjalankan 9 bulan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Itu sangat membekas di saya dan sangat menyukainya. Dengan membaca novel itu, saya menjadi tahu bahwa perjuangan seseorang dulu itu untuk ibadah haji itu sangat besar. Dan selain novel Rindu, ada satu novel lagi yang sangat membekas bagi saya, itu novel Janji.
Di Novel Janji itu Tarelie menggambarkan seseorang yang sangat mungkin menurut kita itu tidak akan masuk surga, tapi dengan menuruti nasihat dari gurunya, 3 nasihat dari gurunya, beliau masuk surga. Dengan berbagai kemasan cerita yang menurut saya menarik itu, saya sangat menyukai gaya penulisan Tarelie. Mungkin sampai di situ saja perjalanan naratif saya, dan masih banyak buku yang belum saya baca, dan masih banyak genre-genre buku yang belum saya selami, dan mungkin kedepannya saya akan lebih uh, bisa membaca berbagai buku fisik maupun digital. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.